Maka bagi orang yang dia menghendaki untuk melakukan jual beli, dia wajib belajar yang dilakukannya itu halal atau haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa binikmatillah la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil islam wal iman. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Kepada yang kami muliakan segenap hadirin hadirat, yang kami muliakan segenap jajaran kepengurusan MWC NU Batam Kota, jajaran suriahnya, jajaran tanfidiyahnya, yang kami muliakan segenap sahabat-sahabat Ansor Bangsar PAJ Batam Kota, serta yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah oleh Allah kita semuanya masih diberi kesempatan, masih diberi rahmat, masih diberi nikmat, hingga kita bisa bersama-sama untuk kembali mengkaji kitab Sulam Taufik. Mari kita awali ngaji kita, tolabul ilmi kita, kajian kita dengan kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga dengan kita membaca Fatihah bersama-sama Allah senantiasa memberikan kita semuanya kemudahan terutama dalam ibadah. Semoga kita semuanya oleh Allah senantiasa diberi rizki yang halal dan barokah. Dan semoga kita semuanya melalui tolabul ilmi istiqomah oleh Allah dijadikan orang-orang yang husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala man arada al-bai'a wasyira'a. Halaman 35 nggih. Kang Yusuf. 36. Fa'ala man mongko wajib ing atase wong aroda kang ngarepake sapa man al-bai'a ing dodolan wasyira'a lan tuku ayyata'allama utawi yen to belajar sapa man dzalika ing mengkono-mengkonolah ma harrama kambik ma ahalla. Orang yang dia menghendaki jual beli, maka wajib bagi dia untuk belajar ilmu halal haram terkait apa yang akan dilakukan. Wa illa lan lamun ora ayyata'allama yo akala mongko mangan sapa man arriba ing riba. Sa'a podo uga karep sapa man an aba am aba utawa emoh sapa man.
Kalau dia nggak ngerti halal haram, dia itu akan makan riba, baik dia itu mau atau tidak. Karena dia nggak ngerti. Akhirnya yang penting badi, yang penting untung. Padahal secara hukum yang diambilnya itu perkara yang haram. Maka bagi orang yang dia menghendaki untuk melakukan jual beli, dia wajib belajar yang dilakukannya itu halal atau haram. Enek wong, saya mau bisnis apa? Jual bekecot. Dibuat apa? Buat makanan umpamanya seperti itu. Iki wong sing gak ngerti halal haram. Orang kalau dia ngerti halal haram, oh bagaimana hukum bekecot? Apakah itu halal? Apakah itu haram? Ada orang dia yang penting untung tanpa memandang halal haram. Oh, orang ini pasti dalam perjalanan bisnisnya dia akan makan perkara riba, akan makan perkara yang diharamkan. Tapi kalau dia itu orang yang betul-betul hati-hati, waqad qala lan temen-temen wus ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sudah bersabda, at-tajiru, adapun pedagang, at-tajiru utawi wong kang dagang, as-saduku kang temen utawa kang jujur, iku yusyaru den kumpulake sapa tajir yaumal kiamati ing dalem dina kiamat, den kumpulake ma'as siddiqina ing dalem sumertane pira-pira wong kang sidik kabeh, wasyuhadai lan pira-pira wong kang mati syahid. Sedangkan pedagang yang dia jujur, yang dia betul-betul hati-hati, maka ketika dia itu di akhirat, Allah akan mengumpulkan dia dengan orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yakni as-siddiqin, orang yang betul-betul membenarkan apa yang telah diperintahkan Allah, wasyuhada, dan juga orang-orang yang mati syahid. Jadi yang namanya pedagang atau orang yang kerja itu kita jangan meremehkan. Saya pun sekarang juga statusnya kerja. Banyak ulama-ulama besar itu yang dia lebih senang menjadi orang yang kerja. Karena di dalam hadis Rasulullah niku, innallaha yuhibbu al-mu'mina al-muhtarifa. Allah itu senang kepada orang mukmin yang dia bekerja. Ketika kita itu memiliki pekerjaan, minimal kita itu enggak tomak pada harta orang lain. Jelas ya? Tetapi ketika kita dalam masalah kerja, syariat menetapkan kita harus tahu mana yang halal, mana yang haram. Orang yang dia itu dalam pekerjaannya jujur, dia hati-hati, dia betul-betul memperhatikan yang halal dan haram, di akhirat dia akan dikumpulkan dengan ma'as-siddiqin. Kelompoknya Abu Bakar As-Siddiq lah. Orang yang dia membenarkan, mengimani tanpa ada keraguan sedikit pun tentang apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, orang yang dia rela mengorbankan jiwa dan raga demi apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Islam. Makanya di dalam Al-Qur'an niku Allah berfirman, wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wong-wong orang-orang yang dia taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka dia akan bersama orang-orang yang telah diberi nikmat Allah.
yakni para nabi, para syuhada, kemudian orang-orang yang membenarkan ajaran Allah. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan menjadi golongan atau teman yang paling baik di akhirat. Jadi ngeten, ning akhirat itu ya wong kabeh orang itu dia juga akan punya kelompok masing-masing. Jangan dikira kita nanti ketika masuk ke akhirat, ke surga atau ke neraka itu secara sendiri-sendiri. Tapi di akhirat itu kita nanti akan dikumpulkan dengan kita itu masuk golongan yang mana. Kalau dia golongan pedagang, yang pedagangnya itu dia jujur, maka sebagaimana dalam hadis ini, yuhsyaru ma'as-siddiqin wasyuhada, dikumpulkan dengan golongan orang-orang yang sidik dan orang-orang yang mati syahid. Lak ning donya kuwi kumpulane para ulama, ya besok ning akhirat dikumpulkan dengan para ulama. Lak ning donya kumpulane kambik dangdut koplo, ning akhirat ya kopluan kono. Kalau di dunia dia kumpulannya dengan orang-orang yang solih, maka di akhirat dia juga akan dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Makanya di dalam Al-Quran itu, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumaro. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka akan dikumpulkan, digiring menuju surga secara berkelompok-kelompok. Lah sampean kalau nggak masuk kelompok iku yo nggak digiring ning surga. Karena enek perbandingan wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumaro. Wong kafir yo digiring tapi menuju ning neraka. Maka ketika dia di dunia, dia katakanlah menjadi pedagang, bisnismen, orang yang kerja tapi jujur, maka dia akan dikumpulkan ma'as-siddiqin wasyuhada. Ayat itu menjadi dalil para ulama-ulama kita. Contohnya Mbah Bisri Sansuri, ketika ditanya kaitan dengan kenapa mendirikan Nahdlatul Ulama, ya karena nanti orang itu akan dikumpulkan secara berkelompok-kelompok. Dengan kita Nahdlatul Ulama dipimpin Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, besok ning akhirat pimpinan kita pun juga Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kemudian masalah tentang bekerja ini memang syariat memandang satu perkara yang sangat penting. Saya ulangi, syariat memandang satu perkara yang sangat penting. Makanya sampai teng kitab hikam itu disebutkan idza iradatu ka at-tajrid ma'a iqamatillahi ta'ala iyyaka fil asbab minasyahwati al-khafiyah. Umpamane Gusti Allah atau Allah itu meletakkan kita pada posisi orang yang enggak kerja. Kemudian kita itu pingin kerja. Itu termasuk syahwat yang elek. Tapi sebaliknya, wa iradatuka lil asbabi ma'a iqamatillahi ta'ala iyyaka fit tajridi in khitatun minal himmati atau anil himmati al aliyati. Tapi sebaliknya, ketika kita menghendaki untuk bekerja, jadi ada orang itu dia aslinya makomi kerja, tapi dia aku kalau kerja itu ketorone nggak cocok, aku mending pasrah kepada Allah sajalah, aku mending mengharapkan rezeki daripada Allah sajalah. Dia nggak mau kerja karena dia yakin semua rezeki sudah ditentukan Allah. Dia melepaskan kewajibannya untuk kerja. Itu kalau dari sisi hikam itu salah. Ya, dari sisi hikam salah. Karena innallaha yuhibbu al-mu'minina atau al-mu'mina al-muhtarifa.
Allah kuwi seneng orang yang mukmin yang dia kerja. Dulu itu kalau niki teng kitab Ihya bab Fadilatul Kasbi. Pada saat pagi-pagi Nabi itu dengan para sahabat di masjid sedang ngaji. Ketika sedang ngaji itu tiba-tiba lewatlah seorang pemuda. Pemuda itu dia membawa alat kerjanya. Sahabat-sahabat yang ada di sekitar Nabi berkata, "Waihaka hadza ya Rasulullah." Nabi sayang sekali ya pemuda itu. Dia masih muda tapi dia kalau bahasa kita kedonyan. Isu-isu wis berangkat kerja. Kalau sekarang itu malah kadang nggak isu, kadang tengah malam wis berangkat kerja. Saya itu punya kenalan kerjanya pokoknya berangkat dari rumah itu jam 12. Balik nanti di rumah subuh. Mulai dulu sampai sekarang kerjanya gitu karena dia membawa hasil kebun ke pasar Jodoh. Jadi kerjanya itu. Tapi ya alhamdulillah barokahnya itu dia menjadi orang yang sangat takdim, orang yang sangat senang dengan ilmu. Kalau sekarang malah kerjanya seperti itu. Tetapi ketika para sahabat memandang sinis sahabat yang pagi-pagi berangkat kerja itu, ternyata Nabi berkata, "La taqulu hadza." Kamu jangan ngomong seperti itu. Ketika dia itu bekerja dalam rangka mendapatkan yang halal, menjauhi yang haram, maka fahuwa fi sabilillah. Dia hakikatnya sedang jihad di jalan Allah. Jadi Nabi itu memandang orang kerja adalah orang yang sedang berusaha meninggalkan perkara yang haram, dia mencari perkara yang halal. Makanya di dalam hadis Rasulullah itu Allah senang pada orang yang kerja yang dia iman. Jelas ya? Di dalam kitab Hikam la enek wong makomi kerja kemudian dia usahaku pengen ibadah lah kerja tak tinggal, iku malah salah. Gambaran bahwa Allah menghendaki kita sebagai orang yang bekerja dan melalui kerja kita itu kita akan menjadi golongan yang dicintai Allah itu apa? Ketika kerja yang kita lakukan telah mampu memenuhi kebutuhan pokok kita, telah mampu membuat kita menyambung tali silaturahmi, telah mampu membuat kita memenuhi tanggung jawab yang dibebankan Allah amanah kepada kita. Nah kalau sudah seperti itu maka ketika kita konsisten di sana berarti itu adalah sesuatu yang oleh Allah ditetapkan kepada kita. Cuma dalam sulam taufik ditetapkan kewajiban kita saat kita kerja kita kudu ngerti mana yang halal, mana yang haram. Lah syariat letaknya di sana. Tanggung jawab syariat kalau kita kerja Allah seneng tetapi yo dengan cara yang halal. Jelas ya? Wa madzaka lan ora ana apa yuksyaru yaumal qiyamah illa li ajlima kejaba krana are perkara yalqahu kang nemu sapa tajir ing ma mim mujahadati nafsihi saking nemen-nemeni nafsune tajir wa hawahu lan hawa nafsune tajir. Seorang pedagang dia oleh Rasulullah dinyatakan di akhirat akan dikumpulkan dengan orang-orang yang asidik dan syuhada. Tentu ini karena dia betul-betul konsisten tentang apa yang dihalalkan dan diharamkan. Dia menolak betul dorongan hawa nafsu. Nafsune wong kuwi pingine seneng. Nggih. Lak nafsu pingine maksiat. Lak hawa itu pingine kuwi sing enak-enak.
Lah hawa nafsu maksiat sing enak-enak. Jelas ya? Lah nafsu kuwi maksiat. Jelas ya? Kita merangi nafsu. Kenapa? Karena nafsu mengajak kepada maksiat. Lah terus disandingkan dengan hawa. Hawa itu apa? Keinginan pada hal yang enak-enak terus. Istildat. Kalau hawa nafsu berarti golek maksiat sing enak-enak. Apa ada maksiat yang enggak enak? Ya ada. Ya kan? Contoh nih, kita dilarang memotong atau menyakiti anggota badan kita. Kita potong tangan kita. Itu enak apa enggak? Enggak enak, tapi itu maksiat. Tapi juga ada maksiat yang enak. Enggak usah dicontoh nih, apal kabeh lah. Ngerti lah, minimal ngerti. Orang yang seorang pedagang, dia dalam posisi ada kemungkinan untuk sekian keuntungan didapatkan, tapi dengan cara haram. Niku Masya Allah niku. Kalau dia dalam keadaan memungkinkan untuk haram, tapi dia nggak mau mengambil itu, pahalanya gede nih. Makanya dalam hadis Nabi niku, seorang pedagang di akhirat dikumpulkan dengan ahli surga. Maka di Sulam Taufik disifati itu nggak mungkin ada kalau pada saat di dunia orang itu tanpa dia melawan hawa nafsunya. Karena pedagang itu satu contoh ngeten. Aku dodolan handphone rego 1 juta. Ini Kang Budi mau membeli. Ya saya beli 1 juta. Ternyata Mas Yusuf saya beli 1.100.000. Kalau kita pingin untung, pasti kita jual ke Mas Yusuf kan? Tapi laksaran enggak. Krono ini yang pertama, maka harus kita berikan pada yang pertama karena akad atau transaksi sudah jadi. Nah ini satu contoh ini. Nafsu pingine kuwi untung, syariat kuwi untung tapi sing halal. Jelas ya? Wakoh rimalan nyereng perkara ala ijro il ukudi ing atase nglakokake pira-pira akad, nglakokake alama ing atase perkara amarallahu amara kang wis perintah sapa Allah Gusti Allah, dan dia memaksa dirinya untuk memberlakukan atau merealisasikan akad sebagaimana perintah Allah. Satu contoh wakil. Wakil itu amanah. Contohnya gini, saya punya handphone, ini tolong kamu jual 1 juta. Jelas ya? Kita sebagai pedagang, iki kalau saya jual 1.500.000, ini tetap laku ini. Ya, tetap laku. Maka kalau Anda jual 1.500.000, untuk dia nanti 1 juta. Yang 500 untuk saya. Kalau kita memposisikan wakil itu hanya sebatas barang titipan, maka enggak boleh. Karena wakil itu amanah. Tapi kalau dipasrahkan, wis iki samandol, terserah regane piro. Lah ini baru bisa. Tapi lah iki tolong dolke. Tolong ini jualkan. Berarti ini sifatnya wakil, sifatnya amanah. Kalau seperti itu, orang yang dia mengkhianati amanah, kuwi yo enggak oleh. Dengan dia katakanlah dikongkon atau disuruh atau dia diminta menjual 1 juta, ternyata dijual dengan 1,5 juta. Jelas ya? Kalau untuk wakil itu amanah. Kemudian wa illa lan lamun ora ala ijro'il ukuti ala ma amarallah fala yahfa mongko ora samar apa ma perkara tawa ada kang wus ngancam sapa Allah Gusti Allah man ing wong ta'adda kang ngliwati sapa man al hududa ing wates. Tapi bila dia itu tidak menjalankan perintah-perintah Allah, maka sudah tidak
samar lagi atau tidak diragukan lagi ancaman Allah atas orang-orang yang dia melampaui batas. Melampaui batas dalam masalah transaksi itu luar biasa banyak. Satu contoh gini, dalam masalah jual beli. Jual beli pada masa Nabi dengan sekarang itu wis beda sekali. Klausul atau poin-poin perjanjian itu juga banyak sekali terjadi perubahan. Maka ketika seseorang dia itu takut akan ancaman Allah, minimal dalam jual belinya atau dalam bisnisnya itu tidak ada penipuan. Ya, tidak ada penipuan. Satu contoh ngeten lah. Ya, satu contoh nih. Ini di Batam. Kenapa sekarang di Batam itu orang kadang, kemarin saya itu dapat informasi ya dengan data yang telah dicek di lapangan. Banyak masyarakat kita tuh luwih seneng utang ning rentenir. Lebih seneng hutang di lintah darat daripada hutang kepada sesama. Banyak itu. Kenapa kok bisa seperti ini? Karena kalau kebanyakan orang saat hutang masalah uang itu enggak amanah. Ya, enggak amanah. Saya tuh yakin setiap kita memiliki rasa pingin menolong saudara kita. Tapi karena iki wonge tampang-tampangnya enggak amanah. Ya, tampang-tampangnya enggak aman. Akhirnya itu enggak berjalan. Bahwa syariat mendorong agar kita menolong kepada sesama. Kalau ada yang membutuhkan kita memberi pinjaman. Kalau dengan teman, kayak kan nggak mungkin ada riba tuh. Umpamanya Pak Nasrul itu memberi pinjaman kepada Kang Budi. Mosok tega ngomong, ya kalau ini kamu pinjam 1 juta, nanti kembalinya 1.300.000 ya. Kalau teman sendiri kan kayak enggak tuh. Tapi kebanyakan sekarang itu karena enggak amanah dalam masalah uang ini. Akhirnya orang jadi dia enggak mau untuk meminjamkan uangnya. Tetapi orang yang butuh makin hari makin banyak. Akhirnya larilah ke lintah darat. Kenapa? Karena orang dalam menjalankan aturan itu banyak yang melenceng tadi. Seumpama orang itu dia dalam pandangannya yakin betul apa yang dijanjikan Allah, takut betul apa yang diancamkan oleh Allah, enggak akan terjadi. Makanya Rasulullah niku dalam hadis, enek orang itu dia minta kepada Nabi. Nabi itu langsung, saat iki sekarang aku lagi enggak punya uang. Tapi kamu utanglah dulu, nanti saya yang bayar. Sahabat Umar sampai marah itu. Nabi Anda itu menolong orang kok sampai menyakiti diri sendiri, mudoroti diri sendiri. Nolong orang sampai rela utang. Ya toh. Tapi Nabi malah nggak seneng Umar nasihati seperti ini, Nabi nggak seneng. Tapi itu satu contoh. Nabi sampai seperti itu. Nah cuma sekarang ini malah enggak. Kemudian summa inna baqiyatal uqudi nuli temen setune sekerine pira-pira akad yakni minal ijaroti nyatane minal ijaroti saking nyewa wal kirodi lan marubati warrohni lan gadai wal wakalati lan akad wakil wakalah wal wadiati lan akad titipan wal ariyati lan akad silian wasyirkati lan akad sekutonan wal musyakoti lan akad siraman wa ghairiha lan liyane mengkono la musyakoh iku kadzalika kaya mengkono-mengkono bek dol tinuku
Akad-akad yang lain, semua jenis akad itu diterapkan hukum yang sama, syarat rukun harus diperhatikan. Yakni minal ijaroh, nyewa, menyewakan. Ketika seseorang dia menyewakan, syarat rukun daripada menyewakan itu harus dipenuhi. Jadi nyewa itu kita menyewa adalah mengambil manfaatnya, bukan mengambil barangnya. Satu contoh, saya menyewa sepeda, berarti saya hanya memanfaatkan sepeda itu, tidak mengambil bagian sepedanya. Jelas ya? Sekarang nyewa rumah, ternyata perabotannya digawa Melayu. Kemarin di Jakarta rame itu. Kontrak rumah ternyata setelah wongi keluar isinya kosong semua. Menyewa itu adalah manfaat, bukan mengambil barang. Maka kalau kita nyewa tanah, berarti kita hanya boleh memanfaatkan tanah itu. Mengambil bagian daripada tanah enggak boleh. Ini satu bagian daripada wujud memperhatikan syarat dan rukun. Wal kirodi marubadi atau bersekutu, kongsi. Jadi tanam modal bersama, kemudian pendapatannya atau labanya nanti dibagi sesuai prosentase daripada modal orang itu. Katakanlah modal saya 50%, modal dia 30%. Kemudian nanti pembagian labanya juga melalui prosentase modalnya. Itu nanti juga ada syarat rukunnya. Warohni gadai. Gadai itu amanah. Satu contoh gini. Saya minjam ke Pak Nasrul. Pak, saya pinjam uang 10 juta. Tapi saya punya jaminan atau saya dengan menggadaikan motor saya ini. Jelas ya? Pak Nasrul dia mau memberi pinjaman saya 10 juta dengan menggadaikan motor tadi. Motor tadi itu di tangan Pak Nasrul statusnya adalah amanah. Maksudnya bagaimana? Kalau Pak Nasrul menggunakan itu tanpa izin saya nggak boleh. Apalagi sampai disewakan pada orang lain. Lah sekarang kan enggak. Ya kan? Gadai itu malah keuntungan itu. Barangnya sewa gimana? Untungnya double kan jadi. Jadi kalau yang namanya gadai, saya meminjami orang dengan jaminan ini. Lah artinya ini sedang diamanahkan kepada saya hanya sebagai jaminan saya, sebagai jaminan saja. Fungsinya hanya sebagai jaminan. Tapi sekarang malah dolim dengan memanfaatkan barang ini. Itu makanya kalau rusak dia harus bertanggung jawab. Ketika barang atau hutangnya lunas, motor dibalik wis kok rusak ngene. Kok remuk kok yang ini. Ternyata digunakan terus. Kalau tanpa izin itu enggak boleh. Kemudian wal wakalati akot wakil. Lah akot wakil itu tadi harus sesuai dengan syartil muwakil. Orang yang mewakilkan ngomongnya bagaimana, maka itu yang harus dilakukan. Kemudian wal wadiati, titipan. Lak wis titipan ya titipan, ora oleh diotak-atik. Wal ariyati lan silian. Jadi nanti bedanya gini. Barang titipan kalau rusak, katakanlah tanpa saya melakukan apa-apa, maka saya tidak terkena denda atau saya tidak harus mengganti kerusakan itu. Tapi kalau saya menggunakannya karena kecerobohan saya, umpamane ada orang nitip sepeda kepada saya, aku ndekeke sembrono, tak dekekne ning ngarep omah yang sedang rawan pencuri. Wis pikiran ning ngarep omah gampang kecolong, tapi ora barangku kok. Umpamanya seperti itu.
Orang tadi menitipkan barang ke saya berarti memberikan amanah kepada saya, mempercayakan hal itu kepada saya. Saya punya tanggung jawab sebagai amanah, penerima amanah harus menjaga barang itu sebaik-baiknya. Kalau rusak berdasarkan kecerobohan saya harus mengganti rugi. Tapi kalau enggak, katakanlah saya simpan di dalam tempat yang aman, ternyata karena lama enggak diambil, akhirnya ada yang rusak. Itu bukan karena faktor saya, itu saya enggak terkena denda. Itu satu gambaran dasar daripada prinsip wadi'ah. Wasyirkah lan sekutonan, wal musyakoti lan akot siraman. Itu kalau pada masa dulu lah, umpamanya duwe kurma akad siramannya, masalah tentang akad siraman. La budda mim muraati syurutiha, wajib menjaga syarat-syaratnya, wa arkaniha lan rukun-rukunnya. Wa akdun nikahi utawi akad nikah iku yahtaju butuh ila mazidi ihtiyatin, maring tambahi ngati-ngati, wa tasabbutin lan niti-niti utawa alon-alon utawa betul-betul teliti, hadron krono nyegah mimma saking perkara ya tarot tabu kang kaurut-urut apa ma ala fakdi dzalika ing atase kapecate mengkono-mengkonolah syarat rukun nikah. Lah sekarang kalau nikah itu bagaimana? Di dalam Sulam Taufik disebutkan kalau akad nikah itu membutuhkan lebih dalam kehati-hatian dibandingkan jual beli. Jual beli katakanlah sampean, sing penting podo ikhlasi, ya, sing penting podo ikhlasi. Tapi akate kadang nggak ketemu. Contohnya, enek wong dekek gorengan ning ngarep omah. Sampean orang ngomong, tiba-tiba njipuk siji ngekei dhuwit 1000. Iku saman arani apa itu? Beli itu harus ada akadnya. Umumnya sekarang, ya kan? Sekarang kan banyak seperti itu. Datang ke apa itu? Warung, langsung makan. Datang langsung makan. Sama teman-teman makan, minum. Kemudian ini belum ada transaksi, ya kan? Sama tuan rumah juga nggak dipersilahkan. Artinya kalau tamu boleh makan sepuasnya. Ini bukan tamu kok. Mencuri tapi kok terang-terangan. Jual beli tapi kok nggak ada transaksi. Nah ini makanya kalau dalam konteks seperti ini ada namanya mu'atoh. Itu adalah transaksi saling memberi dan menerima, tapi dengan dasar sing penting podo-podo ridhoni. Wis podo ngerti inilah. Artinya kalau dalam transaksi itu masih ada ruang. Kalau ada orang awam melakukan transaksi selama ada ulama yang mengatakan boleh, nggak apa-apa. Dalam transaksi ini katakanlah sampean bisnis ngene, selama ada ulama yang mengatakan boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau dalam masalah pernikahan harus lebih hati-hati. Jelas ya, harus lebih hati-hati. Kenapa? Karena kalau dalam pernikahan itu sekiranya itu batal, konsekuensinya zina. Satu contoh gini, untuk nikah itu dalam banyak kitab disebutkan, contohnya teng kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari masalah tentang pernikahan. Niku di dalam kitab Fikih Manhaji juga banyak sebutkan. Orang itu harus ngerti, saya menikahi perempuan itu nasabnya siapa, dia statusnya bagaimana. Sekarang enggak. Ketemu ning pasar atau ning diskotik, sekiranya seneng, dadi. Kalau ada kendala, tembak wae gak apa-apa.
Unsur kehati-hatiannya itu loh di mana? Saya ulangi, unsur kehati-hatiannya itu di mana? Banyak orang, Pak Ustadz ini bagaimana? Dulu itu dia nikah dengan saya. Katanya nggak ada hubungan dengan siapapun. Ternyata setelah nikah bertahun-tahun, di rumah punya suami. Lah ini dari awal pipi. Orang kalau dia itu menikah, syaratnya dia harus mengerti betul perempuan yang saya nikah itu dalam keadaan tidak memiliki ikatan dengan laki-laki manapun. Nah saiki kadang nasabe gak ngerti. Ya kan nasabe gak ngerti. Makanya untuk masalah tentang pernikahan itu harus lebih hati-hati. Watasabbutin lan kudu niti-niti alon-alon. Ya, tasabut itu artinya alon-alon, setahap demi setahap. Ojo grusa-grusu. Maksudnya pripun? Ketika dia dalam proses pernikahan itu jangan karena wis rumangsa seneng kemudian piye amrih dadi suami istri. Kalau nanti dalam akadnya ternyata ada kekurangan, akibatnya fatal. Sekarang banyak itu. Enggak hanya sekarang, dulu pada masa sahabat pun juga banyak itu. Makanya kalau pada masa Nabi, ini satu contohnya. Pada masa Nabi itu ketika ada laki-laki mengucapkan talak 3 kali. Umpamanya ada laki-laki ngomong, aku talak 3 kepada engkau langsung. Kalau pada masa Nabi jatuh 1. Tetap jatuh 1. Aku talak 3, aku borong. Tetap jatuh 1. Tapi orang sering membuat talak itu sebagai mainan. Seringkali laki-laki itu ngucap hal seperti ini. Akhirnya pada masa Umar diberlakukanlah. Siapa yang mengucapkan talak 1, aku talak 3, maka pada masa Umar ditetapkan jatuh 3 sekaligus untuk memberikan efek jera pada orang-orang. Itu disepakati semua ulama. Akhirnya menjadi kesepakatan daripada madhab. Sampai sekarang Syafi'iyah, Hambali, Hanafi, Maliki sepakat kalau ada orang mengucapkan talak 3, maka ya jatuh 3. Itu sekaligus ulama sepakat. Apalagi kalau satu-satu tak talak. Terus bengi, udan, adem, kumpul meneh. Sesuk tukaran tak talak. Bengi, adem, kumpul meneh. Seperti mainan saja. Padahal sekali diucapkan jatuh talak. Kemudian setelah berkali-kali ngomong, Pak Ustadz ini bagaimana ini Pak Ustadz? Solusinya pisah. Tapi sudah seneng. Lah coba sampean kalau ditanya sebelum mumet apa enggak? Napa? Wes kadung cocok tukarane kuwi. Wis kadung mengucapkan talak berkali-kali. Kita itu ngerti ini wis talak bain. Enggak hanya 1 kali ucap, berkali-kali dalam tempo yang berbeda. Lah ini kemudian setelah itu takok, Pak Ustadz ini hukumnya bagaimana? Ya jawabannya pisah. Tapi mau pisah itu mereka enggak mau. Carilah, katakanlah, ada enggak Pak Ustadz solusinya? Repot kalau sudah seperti itu. Wes repot ya Paul. Datang ke KUA katakanlah. Di KUA mengatakan, oh enggak apa-apa kalau talaknya tidak di KUA enggak apa-apa gitu. Kita sing ngerti sing repot. Karena kalau untuk talak enggak butuh saksi. Sekali terucap maka jatuh. Yang mengatakan talak butuh saksi itu malah Syiah.
Mosok kita gara-gara memberi solusi kemudian mengambil pendapat Syiah. Lah pendapat Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, oke lah. Ini pendapat Syiah untuk memberikan solusi, enggak tega saya. Lah kita sing ngerti kadang kita kebingungan dalam masalah pernikahan, seringkali ketika itu sengkerut wis repot, ternyata awalnya teko dari mulanya enggak hati-hati. Jelas ya? Enggak hati-hati. Iki menikah dengan ini, wis duwe anak tibakno diketahui di Jawa dia punya suami. Lah terus lagi masalah ini, kalau seperti itu gimana? Wes repot itu. Di sini sudah naudzubillah kumpul kebu. Ya tahu kumpul kebu. Mau dinikahkan, ini mereka persyaratannya enggak jelas. Tapi kalau tidak dinikahkan, ini kumpul kebunnya tetap jalan, zinanya tetap jalan. Dinikahkan ini bagaimana? Repot kalau masalah tentang pernikahan. Makanya di dalam Sulam Taufik untuk masalah pernikahan harus lebih hati-hati dan lebih teliti. Kalau di dalam hadis itu Nabi menegaskan ittaqullaha fin nisa'i fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Kalian itu berhati-hatilah kalau dalam masalah perempuan. Kamu mengambil dia itu karena kamu telah mendapatkan amanah Allah. Jelas ya? Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Dan halalnya kamu senggama dengan dia itu juga karena atas kalimat Allah. Kenapa dia merasa suami kumpul dengan istrinya enggak dosa? Karena dia kan sudah merasa iki wis halal dulu sudah dalam pernikahan. Jelas ya? Berdasarkan keyakinan saya karena sudah nikah maka senggama boleh. Tetapi ketika ada hukum yang lain, kamu sekarang sudah talak. Dia enggak mau ngambil itu. Semestinya berdasarkan keyakinan nikah dia merasa halal, dan berdasarkan keyakinan talak dia semestinya merasa haram. Tapi golek enake dhewe. Pingine kuwi terus halal, tetapi ketika ada kesalahan golek solusi ben tetep halal piye. Lha iki sing repot kan malih kiyaine Mas. Bingung golek ibarate. Seringkali kalau seperti itu saya nggak berani, ya saya nggak berani. Nah ini mungkin yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Selanjutnya monggo mungkin ada yang ingin ditanyakan. Bendaharai suatu jamaah, dia menggunakan duitnya itu untuk usaha, duit untuk jamaah lah, untuk usaha dagang entah apalah gitu kan. Untung apa ora kuwi? Itu akote piye nyilih atau mengembangkan? Pakai saja. Pakai saja kan? Lah berarti itu dia zalim. Dia enggak sesuai amanah. Tapi kan ngomong apa ora? Ojo masalah dikembalikan. Saman gawe pede wong. Oh tapi kan tak kembali nih. Diuber zaman. Lak wongi ngerti. Kalau jamaah ngerti, tingko. Rame enggak? Ya itu makanya tidak hanya sekedar dikembalikan, tapi amanah. Jelas sih? Nah itu makanya kalau
untuk yang jadi bendahara di pondok itu ada adat ngeten. Tiap kali jabatan usai maka akan menyampaikan, kami sebagai bendahara atau sebagai pengurus mohon halalnya bila semasa kami menjabat ada sesuatu yang masuk atau yang kami gunakan. Mohon halalnya. Karena imo sewong akeh. Dek kita nggawa dalam durasi waktu yang panjang. Kebutuhan nih akeh, duweke yo kadang campur. Kalau kita enggak meminta halal kepada orang-orang yang memiliki hak itu, repot nanti ning akhirat hakul adami. Makanya di pondok itu LPG sing paling penting minta halal. Ora tulisan ini lah. Kita kan sekarang yang paling penting tulisan kan LPG itu. Lah ning pondok enggak. Minta halalnya. Bisa jadi karena rapat gawe ngopi, ya kan? Terus rapatnya mari ngopinya diteruske. Artinya sudah tidak ada hubungannya dengan itu. Terus baru ngopi tambah korona enek konco, enggak apa-apa maunya seperti itu. Hal-hal yang kecil-kecil seperti ini kadangkala enggak terasa. Makanya bila kita memiliki jabatan atau kita memiliki tanggung jawab yang berkaitan harta orang banyak, minta ikhlasnya kepada jamaah. Krono kadang wong enek luputi. Jelas ya? Tapi sing dilakoni mu jelas salah. Sing dilakoni jelas salah. Tapi wis kadung kan? Lah iki repote wis kadung. Makane njaluk halale. Napa? Pas LPG, mosok sampaikan pernah saya gunakan ini. LPG malah jadi molo itu, bowo iki. Enggak, mungkin ada yang tanya malih. Pasti digunakannya untuk itu. Jadi pas waktunya itu uang itu udah ada. Diputer. Jadi diputer. Tiap bulan gitu kan, ada iuran. Nah, pas itu pasti ada. Pengalaman. Ya, enggak ada laporan, enggak ada omongan, cuman ngomong di depan mana. Yang pasti kalau dibutuhkan ada. Iya. Kan gitu kan? Iya. Enggak terima ini, enggak terima. Lah yo. Wes Kang Basir, sing tak omongne mau sama terang nih. Monggo mungkin pertanyaan yang lain. Itu ada orang suka mau pinjam. Orang jamaah juga mau pinjam, tapi nggak ngomong sama orang lain juga. Nah iya. Itu nggak boleh juga. Jadi gambarannya ngeten gambaran. Wis untuk pewenake, Nabi pernah ditanya, perkara sing halal ku ya apa? Ma'it manna alaihi alqalbu. Lah perkara sing haram ku ya apa? Sing wedi dieruhi wong liya. Perkara sing haram itu tandane ketika dia melakukannya enggak pingin orang lain ngerti. Kira-kira iki duwe jamaah, aku nyilih lah. Wani enggak ngomong ke semua jamaah. Wah, itu gambaran awal. Wong pacaran ngerti haram. Wani enggak dia pacaran neng tempat umum. Mending golek ndelik-ndelik. Nah itu untuk mendeteksi perkara haram dan perkara halal dalam keadaan wis gambaran dasar lah. Lak wong iku wedi diketahui orang banyak, itu tanda kuwi haram. Nggih. Nggih. Sudah diamanahkan ke pengurus. Ya. Sekarang kalau misalkan ada seseorang yang mau pinjam, katakanlah bendaharanya ini,
yang bisa saja dia ambil pakai digunakan nanti sewaktu-waktu dikembalikan bisa saja tanpa bicara, tanpa ngomong. Seumpama mau izin, apakah harus izin ke semua jamaah atau hanya sekedar cukup ketua? Ini bicara izin. Kalau seperti itu ya dengan mereka memiliki izin, memiliki hak, bahasan itu hak untuk mengelola itu ya boleh. Jadi katakanlah dia minjam, kemudian dapat tanda tangan persetujuan ketua atau sekretaris atau bendahara, ini ya bisa. Tapi lah tadi bendahara dewe nyilih lagi izinin siapa? Nah, kalau dalam konteks tadi umpamanya dia sudah dapat persetujuan orang yang memiliki wilayah, ya monggo. Enggak perlu ke semua. Tapi lah ya. Tapi lah tadi bendaharane dhewe wis tak pinjam langko tak balik iki, umpamanya seperti itu. Lah iki terus izinin ning sapa? Kan ngoten kan? Lah bedane di situ. Itu malah nggak boleh, Mbak. Ada namanya ittihadul qabid wal mukbid, itu nggak boleh. Umpamane ngeten, mbaikin titip HP neng aku kon ngedolke, Mas tolong HP ki sampean dolne 1 juta. Jelas ya? Berarti aku menjadi penjual karena aku mewakili mbaikin. Jelas ya? Tapi aku pikir tak tuku dewe lah. Akhirnya tak duwi 1 juta. Mbah iki mbah wis. Berarti aku sekaligus menjadi pembeli. Dalam diri saya terkumpul ittihadul qabid, penerima, wal mukbid dan pemberi. Itu enggak boleh. Karena tidak mungkin ada transaksi dalam hal ini. Lalu pindahnya HP ke saya atas nama apa? Nah, seperti tadi. Dia sebagai pemberi izin sekaligus dia yang meminta izin. Lah kan repot akhirnya ittihadul qabid wal mukbid. Tapi kalau umpamanya bendahara minta persetujuan ke atas nama dia sebagai bagian, minta persetujuan ketua, sekretaris, diizinkan, monggo. Tapi lah awake dhewe wes krona aku bendahara tak silih dhisik. Atas inisiatif sendiri. Lah iki terus izine ning sapa? Jelas nih Mbah nggih? Ngaten. Mungkin ada yang tanya malih? Katakanlah talak 1 itu berlaku seumur hidupnya, itu akan dihitung talak 1 atau ada masanya. Katakanlah seseorang itu mentalak istrinya hari ini, 10 tahun kemudian terjadi lagi mentalak istrinya. Apakah yang talak pertama itu terhitung dengan talak yang terakhir? Zero. Niku terhitung, Mbah. Terhitung. Jadi talak itu bahasanya opsi atau kesempatan. Contohnya ngeten. Niki ben jelas nggih. Niki wong lanang, niki wong wedok. Dia mentalak ini. Pada masa ditalak, kemudian ada iddah. Jelas ya? Lah membahas talak juga harus membahas iddah. Dia ditalak, mentalak istrinya. Kemudian istrinya itu dalam keadaan iddah, dia ngomong tak rujuk lah. Akhirnya karena sudah dirujuk di masa iddah, nggak perlu akad nikah yang baru, otomatis langsung jadi istri kembali. Jelas ya? Ini sampai 20 tahun. Baru kemudian ini mengucapkan talak lagi. Tak talak. Jelas ya? Ini berarti kesempatannya sudah digunakan 2 kali. Nanti kok talak lagi berarti 3. 20 tahun yang lalu ini dan yang ketiga tadi. Atau bahkan seperti ini. Dia suami istri ditalak, kamu tak talak 1, jeres.
Akhirnya ini menikah dengan ini. Jelas ya? Ini kemudian ditalak bain. Kamu tak talak 3. Dinikahi meneh sampai iki. Ini dulu pernah mengucapkan talak 1. Jelas ya? Itu masih selama, jadi talak itu kalau sudah pernah digunakan, katakanlah umpamanya ngeten. Ya tadi berarti dulu pernah terucapkan 1. Itu kan kalau umpamanya sudah talak bain, Mbak. Lah nggih. Ini kalau wis contohnya ngeten, ben penak. Dia talak 1. Jelas ya? Kemudian iddah mari, iddah selesai, enggak dirujuk. Iki dadi koyok wong liya wis iki. Dadi koyok wong liya. Kalau dia pingin menikahi dia lagi harus dengan akad yang baru. Jelas ya? Harus dengan akad yang baru. Akhirnya karena iddah selesai ternyata masih kangen-kangenan. Ya wis, kita nikah lagi. Ya dengan wali yang baru, dengan apa itu? Lamaran dan sebagainya. Nikah yang baru ini dulu dia pernah mengucapkan talak 1. Di nikah yang kedua ini dia kesempatannya tinggal 2. Ataupun tadi gini. Nggih. Baru kalau dia sudah talak bain. Talak bain, talak 3 jebret. Dia belum halal kecuali nikah dengan laki-laki lain. Jelasin lagi. Jadi walaupun katakanlah perempuannya itu sudah dinikahi orang, katakanlah masih 2 talak. Ya. Kan? Sudah dinikahi orang, terus Balik lagi, katakan cerai terus balik lagi. Talak yang 2 itu masih terhitung. Iya. Sedangkan misalkan langsung talak 3. Ya. Dinikahin orang, ya kan? Ya. Terus cerai. Dinikah lagi kan boleh. Iya. Talak dia udah 3 loh. Iya. Artinya talak yang 3 itu otomatis gugur, sudah tidak ada talak lagi. Talak yang 3. Ketika kembali lagi maksudnya. Ketika kembali lagi. Iya, itu tidak boleh kecuali dia menikah dengan laki-laki lain. Sudah menikah. Sudah menikah. Ya, sudah menikah. Itu kosong lagi kah atau seperti apa? Istilahnya stok. Stok yang stok talak yang talak 3 tadi hilang apa enggak? Jadi ngeten, Mbak. dengan perempuan yang sama. Jadi apa itu? Talak bain bisa hilang ketika dia menikah dengan laki-laki Iya, baik. lain. Tapi kalau bukan talak bain hilang apa enggak? Enggak, tadi kan dijelaskan masih. Nah, itu loh. Masih ada. Talak bain itu bisa hilang dengan cara dia menikah dengan laki-laki lain. Oh, ketika udah berkumpul kembali, Ya. nikah lagi Kembali. itu Mulai kosong dari nol. kayak macam Pertamina lah kayak. Mulai dari nol. Itu fitrah. Jadi ya, saya ulangi ya. Ngeten. Iki langsung talak 3, jebret. Gak boleh kembali lagi ke ini. Kecuali nikah dengan lain. Ketika dia nikah dengan ini, terus dicerai, iki statusnya wis wong liya iki. Dinikahi ini lagi, ya boleh kembali dari awal. Ya, pres lagi. Ya. Cerai. Ya, karena dia dengan ini juga masih boleh, Mbak. Iya, sama, tetapi itu tidak mempengaruhi hukum talaknya. Jadi talak itu satu contoh ngeten. Masalah tentang talak itu ngeten. Ada laki-laki dengan perempuan, ya. Dia menikah. Kemudian gara-gara suaminya itu memiliki aib.
Lak ning kitab contohnya manuke cuwilik ngono. Bukan gak iso ngadeg. Tetap iso ngadeg, artinya tetap dia bisa sebagai laki-laki. Tapi katakanlah iki nggak puas. Wes pokoknya dengan bahasa aib. Akhirnya dia membawa ke hakim. Pak Hakim, suami saya memiliki aib. Akhirnya oleh hakim dipisah. Jebret. Suami istri ini ikatan pernikahannya dilepas. Ini kita menyebutnya apa ini? Perpisahan dari pernikahan toh. Tapi di dalam bab talak, laki-laki ini tetap memiliki hak 3. Ini tidak sampai mempengaruhi. Jelas ya? Jadi masalah talak itu tidak bahasanya ngeten. Wih kan wis wong liya semestine balik siji, nggak bisa seperti itu. Untuk masalah orang lain itu hanya agar hatta tangkiha zaujan ghairo kembali lagi ke sini, bukan untuk mengembalikan talak. Menikah dengan orang lain adalah agar dia boleh kembali lagi ke sini, bukan untuk mengembalikan talak. Katakanlah perempuan ini ditalak oleh ini, jebret 1. Kemudian, wih, getun aku, wis awakmu nikah iki, engkau lak wis baruno nikah kambek aku meneh, ben kosong, balik kosong. Padahal ini dengan ini tetap boleh nih nikah. Karena ketika dia menikah dengan ini, dia kemudian masa iddahnya selesai, dia telah menggunakan 1 haknya. Sampai besok tetap dihitung 1 haknya hilang. Jelas ya? Jadi bukan berarti kalau menikah dengan laki-laki lain hak atau hukum talake balik di upgrade 3. Jelas napa mboten iki? Ya, mungkin ada yang tanya lain lagi. Oke. Dan itu dalam kasus yang kedua itu kan istilahnya harus menikah lagi dengan orang lain. Nah, cuman mungkin pada aktual atau mungkin istilahnya di lapangan, ketika mungkin seperti itu nggak dilakukan, apa sanksi hukum atau istilahnya ya secara Islam seperti apa? Contoh misalkan kamu kayaknya nggak 3 kali lah istilahnya kalau harus nikah dulu misalkan. Padahal itu ya hukumnya udah jelas harus nikah dengan orang lain. Dia kumpul lagi itu. Kalau sih malah ini di maksa bingung menjawab. Ya kayak berkali-kali itu aku bingung jawab ya akhirnya. Dikatakan zino, cek seneng. Katakan kon terus nasi Al-Quran hatta tangkiha zaujan ghairo. Itu wis jelas itu neng. Jadi kalau dalam masalah talak itu karena untuk pernikahan itu rata-rata memakai kalimat yang jelas. Jelas ya? Makanya lah terus piye hukumnya? Yo salah. Terus kadung seneng, yo salah pas. Golek solusi ini, mbuh agak ngerti ya solusi ini. Maksudnya talak piro kuwi. Jadi gini Kak, kalau untuk jawab ini ada perbedaan pendapat. Kalau di madhab Syafi'i harus ada pengikraran rujuk. Ngomong rujuk. Meskipun nggak butuh saksi, tapi saksi sunnah menghilangkan fitnah. Laki-laki mentalak istrinya. Kemudian bengi-bengi udan, lanangi SMS. Dik, tolong ning kamar. Lah ayo balen kowe rujuk. Atau moro-moro langsung nerobos ning kamar. Wah iki bojoku iki. Wah iki istriku iki. Langsung nyeruduk.
Wis nikah kabeh kan? Nah, nih. Tanpa ada ucapan rujuk dia itu lah masalah zinane engko dhisik. Tapi ini belum sah sebagai rujuk. Lah madhab Syafi'i. Lah madhab Hanafi beda lagi. Rujuk itu kan tujuannya ya iki toh. Jadi katakanlah talak kemudian kumpul, talak kumpul, talak kumpul. Iki berarti wis talak rujuk, talak rujuk, talak rujuk. Kalau di madhab Syafi'i, madhab Hanafi itu perkara yang menunjukkan rujuk kuwi wis dianggap sebagai pengikraran rujuk itu sendiri. Lah wis kumpul berarti yo pingin rujuk. Lah ning Syafi'i harus diucapkan, tapi enggak disaksikan pun juga enggak masalah. Makanya lah wis talak apa oleh kumpul? Lah ning madhab Syafi'i yo enggak oleh kalau enggak rujuk. Ya artinya menunjukkan kembali keikatan pernikahan. Iku menunjukkan ke pernikahan apa enggak? Nah itu menunjukkan keikatan pernikahan apa enggak? Iya. Kok adem? Ayolah. Ayo nendi mangan gorengan. Jadi rujuk itu artinya menarik atau mengambil dia dalam ikatan pernikahan kita. Makanya kesunahane disaksikan ben gak dadi fitnah. Jirine talak tapi kok bengi-bengi senengane kumpul. Padahal wis dirujuk tapi karena gak ada saksi. Dadi fitness. Talak ya enek saksi, tapi rujuk sunai enek saksi. Lah talak kadang emosi kan, golek saksi nggak sempat. Lah rujuk kuwi krono akan kumpul kembali untuk menghilangkan fitnah. Sunai golek selamatan, yes monggo lah cara selamatan. Biasanya lah wong orang itu memperbaharui nikah dengan bahasa bangun nikah, biasanya seperti itu. Tapi stok tadi nggak hilang kan ketika dia rujuk, ya udah ada saksi yang kemarin udah talak satu, ketika udah balik lagi tetap si laki-laki tetap sudah kehilangan. Iya kehilangan. Iya kehilangan stok pertama tadi lah. Jadi dua lagi. Ketika sudah diucapkan talak, dia punya 3 opsi. Diucapkan 1 ya wes lepas. Cuma ketika di masa iddah laki-laki rujuk otomatis jadi istri kembali. Kalau sudah lewat masa iddah, rujuk, ayo tak rujuk, ora mandi. Kecuali nikah dengan akad yang baru. Rujuk berfungsi ketika perempuan masih di masa iddah. Tapi ini tidak mengurangi talak yang sudah terucap. Jelas ya? Ngoten. Iya, uang masjid itu bisa pinjam pakai? Boleh. Dipinjamkan boleh. Bahkan umpamine katakanlah jadi niku padha kambek ngelola hartane anak yatim. Jarak ngomong-ngomong ya. Ora masalah kuwi ya jelas kayak mau. Iki sik panas ya. Lah meskipun oleh lah gak ngomong ya gak enggak oleh. Hukume jual beli hukume kita minjam barang orang bagaimana? Boleh. Lah gak ngomong, ya gak oleh. Jadi sama seperti mengelola harta anak yatim. Meminjamkan itu pada dasarnya boleh. Bahkan mengembangkan itu juga boleh. Tetapi dengan catatan dalam mengembangkan punya potensi besar akan untung, bukan malah rugi.
Tapi kalau masih 50-50 itu nggak oleh. Ada kemungkinan untung, ada kemungkinan rugi. 50-50 nggak boleh. Kalau ada kemungkinan besar di depan mata sudah pasti untung, baru oleh. Kenapa? Ini seperti mengelola harta anak yatim. Nah itu dipinjamkan boleh. Umpamanya di apa itu? Ya boleh selama tadi, selama nggak ada kecil kemungkinan rugi, bahasa penanya kecil kemungkinan rugi. Tapi kalau untuk umpamanya gini, harta anak yatim, kemudian dibuat bisnis, ya dibuat bisnis. Bisnisnya itu 50-50, bisa untung bisa rugi. Ini nggak oleh itu. Tapi kalau kemungkinan besar untung, boleh. Harta anak yatim dipinjam, boleh. Jelas ya? Tapi yo lak minjame nggak amanah, yo tanggung dewe kok. Krono ini hartane anak yatim. Harta anak yatim dipinjam untuk usaha. Kemungkinan besar untung dan memang untung. Tapi masalah anak yatimnya nggak dibagi keuntungannya. Itu neng anak yatimnya kan pinjam toh, bukan bagi hasil kan? Iya, saya pinjam uang baikin, uang itu saya buat bisnis, ternyata untung, aku mengembalikan kembaikin dengan bisnis keuntungan bisnis saya, atau cukup modal saya pinjam kepada baikin? Pinjam kan? Barulah harta anak yatim dikelola. Udah, saya yang mengelola harta anak yatim. Itu kalau untung ya anak yatim harus dapat. Tapi dengan catatan mengelolanya ini pada perkara yang kecil kemungkinan rugi. Jelas ya? Kalau kejadiannya gini Pak, ada salah satu jamaah dia itu nggak bisa, udah untuk bayar rumah, katakan kontrakan Pak, udah pinjam sana sini nggak ada. Terus? Tapi kalau terus pinjam ke masjid, tapi orang ini sebetulnya masjid ini pun agak pengurus agak sanksi lah bisa membayar atau enggak. Cuman kalau itu nggak dipinjamkan, malam itu juga orang itu diusir. Nah terus sebagai pengurus ini bagusnya gimana? Sikapi. Pertama wong sing nyele. Hukume meminjam pada perkara yang saya sendiri ketika dapat pinjaman itu untuk membayarnya sulit. Kuwi haram gitu. Aku nyele 1 triliun. Kira-kira saya mengembalikan 1 triliun dengan umur saya, kok enggak iso. Kok aku melakukan pinjaman itu haram? Karena jelas saya tidak mungkin bisa membayar. Tetapi kalau bukan karena itu, katakanlah tadi, wongi enggak amanah. Ketika sampean punya uang, ada orang pinjam ke Anda, dia enggak amanah. Yang namanya transaksi ini adalah sifate kuwi ya jais. Aku minjami oleh, enggak minjami juga oleh. Bagaimana hukumnya kalau tidak meminjami? Ya enggak masalah, enggak dosa. Saya ulangi, ada orang minjam ke Anda, sepurone enggak iso aku. Anda enggak dosa ada. Jelas ya? Kenapa? Hukumnya jais. Tapi lak wis akad dadi, iku wajib. 1 bulan bayar ya. Harus 1 bulan bayar. Tapi kalau belum terjadi, ya enggak masalah. Jelas ya? Tapi kadang konco yo mangan konco loh.
Ditolong ngono. Rata-rata ketika aku pernah nyeli wong kuwi kapusan. Sopo kuwi? Konco. Biasane ngono. Tapi ya makane ngati-ngati pripun. Cuman kalau nengok keadaan itu, orang itu kalau nggak dipinjam nih, malam itu juga diusir. Sedangkan anak-anaknya masih kecil. Kalau niku niate nolong mawon. Jadi pripun nggih? Mengelola uang masjid diarahkan kepada perkara yang ada kemungkinan untungnya kecil, balike kecil, kuwi enggak oleh. Tetapi iki gawe nulung uang. Gitu. Kalau enggak dipinjami wong diusir. Wis muga-muga ganjarane nulung wong kuwi iso nutupi dosane gara-gara duit masjid kuwi. Ben-ben ae ngoten lah. Nggak krana repot kan? Wis muga-muga ganjarane nulung wong kuwi iso nutupi dosane gara-gara mengelola dana masjid secara tidak profesional. Tapi kalau dikembalikan ya enggak masalah, itu baik. Tapi yang jadi masalah kalau gini, ada orang dia sudah kemungkinan kecil mengembalikan. Kemudian dia akad pinjam, kemudian dipinjami. Yes niatin nulung. Tapi minjami. Kita sudah tahu kalau dipinjam dia enggak bakalan balik. Berarti kan ini mengelola uang masjid secara tidak benar. Salah kan? Tapi itu dalam wujud menolong orang. Ya semoga-moga ya ngono ae lah. Padha kambek Imam Ahmad bin Hambal kuwi ditakoki, piye hukume salat nggawe kelambi gosopan? Salat tapi kelambine nyolong. Gosop. Wis repot kan? Salat ku ibadah tapi nyolong atau gosop kelambi kuwi maksiat. Terus akhirnya piye? Wonge entuk ganjaran apa entuk dosa? Ndelok salate entuk ganjaran, ndelok gosope entuk dosa. Imam Ahmad bin Hambal ngomong impas kuwi. Ganjarane salat dipotong dosane gosop. Lah bahasane dosane gosop ditutupi ganjarane salat. Minimal wonge wis keputus kewajiban salat. Ngoten. Napa? Lah iya, si untung salat. Minimal wonge kewajibane wis gugur, Mbak. Ya. Dosane gosok siji. Ganjarane salat jamaah 17. Ya lah didelok ngono, lah didelok hukum gosop kuwi hakul adami. Nggih kan? Hakul adami. Wah malah lebih dawa meneh to. Ya, Bang Masjid tadi. Apakah boleh untuk katakanlah memberi makan fakir miskin atau anak yatim di sekitar masjid? Duit masjid niku sing wujud napa niku? Masjid yang wujud apa? Nggih duit infak niku nggih. Khas Saldo. Atau duit toko, jadi krono uang yang ada di masjid itu dari berbagai unsur loh, dari berbagai sumber. Enek sing infak, enek sing wakaf, enek sing sumbangan umum, enek sing kadang untuk anak yatim, kadang untuk pembangunan. Infak secara umum ya, niku harus dikembalikan kepada kemaslahatan masjid. Harus dikembalikan kepada kemaslahatan yang kembali kepada masjid. Maksudnya contohnya apa? Contohnya bayar listrik di masjid, ya kan? Bayar orang yang bekerja di dalam masjid, atau untuk renovasi atau perawatan masjid. Bayar itu ojo ngono dhisik to lah masalah konsumsi. Nah saiki beda kalau gini. Memberi makanan kepada fakir miskin. Itu manfaatnya kembali ke masjid atau ke fakir miskin itu?
miskin. Fakir miskin. Manfaatnya Nah, Fakir kalau miskin. dilihat secara umum atau secara luas itu akan menjadi satu pelajaran bagi katakanlah non-muslim. waduh mbah, pikirannya sampean waduh ya mbah, ngarangi temenanan sampean. Penak toh ya, iya toh. Bayar listrik masjid, manfaat kembali ke masjid. Bayar ATB, manfaat kembali ke masjid. Memberikan kepada fakir miskin, manfaatnya kembali ke masjid atau ke fakir miskin? Fakir miskin. Lah berarti enggak meskipun podo-podo api loh, tapi enggak boleh. Kenapa? Karena manfaatnya tidak kembali ke masjid tapi ke fakir miskin. Satu contoh ngeten. Ini penting nih. Kulo sering sekali ndelok bahkan konco-konco kita. Aku kadang terus dodon. Ning kitab Nihayatuz Zen itu ada contoh ngeten. Enggak boleh meminjamkan tikar milik masjid ke acara walimah. Kenapa? Karena itu maslahatnya tidak kembali ke masjid. Saya ulangi, enggak boleh meminjamkan tikar masjid ke acara masyarakat. Kenapa? Karena itu maslahatnya tidak kembali ke masjid. Masalahnya kembali ke masyarakat, bukan ke masjid. Iya toh? Jelas ya? Tapi itu sering terjadi. Maslahat umat itu apakah harus langsung secara nampak gitu? Artinya seperti yang sampean bilang tadi, listrik, air itu secara langsung kan? Iya. Sekarang kalau misalkan katakanlah tiga atau yasin yang sering, orang bisa saja wakaf yasin ke masjid, dia dibaca di masjid, ternyata dipakai untuk acara rutinan di masyarakat. Kalau menurut menilik dari penjenengan Jawa, nanti kan untuk kemasyarakatan masjid kan tak ada di situ. Iya. Ya kan? Iya. Walaupun itu untuk kebaikan. Iya, sama tapi nggak ada kemaslahatan yang kembali ke masjid. Aturannya memang betul-betul jelas berarti ya. Semua yang berkaitan dengan istilahnya di area masjid atau musola, yaitu untuk situ kan gitu ya. Bukan nggak sejelas itu maksudnya. Aturannya ngeten. Kalau kaitan dengan masjid, maslahatnya harus kembali kepada masjid. Satu contoh ngeten, satu contoh. Sampai sekarang ada kemarin niku di Sengkuang karena memang hasil basuh seperti itu. Nggak boleh menyiarkan orang wafat melalui speaker masjid. Karena masalahnya kembali kemana itu? Ke masyarakat, bukan ke Baru kalau pengajian yang ada di dalam masjid boleh. Wah, ini satu contoh loh. Apalagi sekarang menyiarkan posyandu, gotong royong lah, lagi wallahu a'lam bishawab. Iya, makanya kita fakta lapangan jangan jadi patokan hukum. Kalau yang tadi, karena itu secara langsung itu nggak ada kemaslahatan untuk masjid. Tapi efek dari pengajian atau rutinan yang ada di masyarakat itu menimbulkan semangat orang untuk pergi ke masjid. Waduh meneh Mbak. Kan sekarang rutinan itu nggak hanya sekedar baca yasinan, di situ mungkin ada ceramah, ada apa. Iya. Biasa nggak ke masjid. Kalau rame biasanya malah nyaingi masjid Mbak. Pengajiannya di luar masjid kok. Jadi gini Mbak. Dulu itu memang redaksi di dalam kitab Nihayatuz Zen itu memang dulu pernah menjadi perdebatan. Ukuran maslahat itu apa? Ya ukuran maslahat itu apa? Ini ku akhirnya repot nih. Tapi kita aslinya bisa mengangan-angan seperti ya kemarin yang disampaikan Yai Junaidi. Kalau uang masjid digunakan untuk beli kopi bagi orang-orang di masjid boleh.
Karena wonge kan kok kerasan ning masjid, seneng ning masjid. Tapi lak tikar masjid dipinjamkan kepada masyarakat untuk walimatul aras, enggak boleh. Kenapa? Maslahatnya tidak kembali ke masjid tapi ke masyarakat. Ini semua baik ini. Tapi mengukur maslahat dari dua contoh yang ada di dalam kitab itu kita tahu. Bentuk kemaslahatan yang kembali kepada masjid, katakanlah rame nih masjid dan sebagainya, itu harus secara nyata. Mengadakan pengajian akbar di dalam masjid, pasti maslahatnya kembali kepada masjid, gitu, rame. Tapi umpamanya, iki untuk masyarakat, toh nanti masyarakat itu juga akan datang ke masjid. Ini kan masih spekulatif. Umpamanya tadi meminjamkan tikar ke masyarakat, kan engkau masyarakat bisa seneng masjid dan akhirnya datang ke masjid. Ini kan spekulatif toh. Jelas toh, ini spekulatif. Beda dengan langsung beli kopi untuk jamaah masjid. Ini masalahnya langsung kembali ke masjid. Jadi dua contoh itu kita bisa menakar bentuk kemaslahatan yang kembali kepada masjid dan yang tidak kembali kepada masjid. Podo-podo maslahati. Jelas ya? Maksudnya? Malah luwih apik kuwi. Tenda warga ditaruh di masjid, kuwi apik. Sing gak apik kuwi tenda milik masjid disilih warga. Lah disewake gak apa-apa. Yang penting uang itu kembali ke masjid. Lah disilih kan gak ada yang kembali ke masjid, malah mereka mengambil manfaat dari masjid. Lah nyewa boleh, disewakan boleh. Tapi lah minjam berarti masyarakat malah mengambil maslahat atau manfaat dari masjid. Kalau masjid punya ambulan, terus dipakai untuk orang meninggal, masyarakat. Itu kalau itu memang diperuntukkan dari awal. Itu podo kambek bahasane banyu. Kalau ning kitab nu ada banyu sing umum. Ada banyu sing umum. Itu memang di awal dipersiapkan untuk itu. Itu enggak masalah. Kalau itu enggak masalah. Mbaikin kok iki tetep mikir iki golek. Mikir iki. Diteruske iki mbaikin mikirnya tambah jeru iki. Tapi ngapunten Kang Kadhan iki keranten nganu. Napa niku malam ningan Mas Ayi Lirboyo hadir di Batam. Nggih. Cekap ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian yang bisa kami sampaikan dari awal sampai akhir. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.